Silakan, silakan Bu. Iya. Oke, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan ya Pak Bu, saya Bidan Haifa yang bertugas di klinik pada sore hari ini. Sebelumnya dengan Ibu India, dengan Iya, betul sekali. kemarin yang sudah janjian ya Bu ya, Iya, dengan tanggal lahirnya 29 Maret 2000 ya Bu ya. Iya. Nomor rekam medisnya 111 ya Bu. Iya, Bu. Kemarin kan kita sudah melakukan pelayanan medis menggunakan aplikasi KLOI ya Pak Ibu. Ternyata hasilnya Ibu Widya ini tidak bisa menggunakan KBM hormonal. Jadi kemarin kan saya sudah menyarankan untuk menggunakan KB sederhana maupun alamiah. Dengan kesepakatan Bapak dan Ibu ternyata melakukan KB sederhana yaitu kondom. Jadi di sini saya akan menjelaskan tujuan konseling pada hari ini, yaitu menjelaskan penggunaan kondom itu sendiri, efektifnya seperti apa ya Pak Bu. Sebelumnya, apakah saya akan memerlukan waktu 10 sampai 15 menit? Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Sebelumnya, Bapak dan Ibu ini menggunakan KB ini untuk keperluan menjaga kehamilan atau menghentikan kehamilan? Penjara Ibu. Bapak dan Ibu anak periksa atau memiliki riwayat infeksi menular seksual atau AIDS? Yang jelas, soalnya kan pertama saya punya anak, Bu. Anak saya juga berusia 4 bulan. Berarti masih menyusui? Iya. Apakah Bapak atau Ibu memiliki alergi terhadap latex? Oh, saya sih enggak. Untuk kontraindikasi kehamilan seperti penyakit jantung derajat 3 atau Tidak ada ya? Tidak ada. kalau hipertensi? Oh, dia Bu. Iya. Untuk diabetes ada nggak? Gula ya, Bu? Iya, kemarin tuh pas cek udah tinggi. Kira-kira mau punya anak berapa? 2 atau 3 lah. Berarti sudah siap ya untuk menggunakan KB kondom nanti? Sudah siap. Sudah diketahui kira-kira tentang KB kondom ini? Plastik itu. Oke, kalau begitu akan saya jelaskan ya Pak Bu tentang KB kondom ini. Yang pertama bisa dilihat di sini, ini alat bantu dalam keputusan ber-KB ya. Di sini KB kondom ini dapat mencegah kehamilan dan dengan cara mencegah sperma masuk ke dalam vagina, kemudian bisa mencegah infeksi menular seksual termasuk HIV. Kemudian sangat efektif bila digunakan setiap kali bersegama dengan cara yang benar dan tepat. Biasanya KB kondom ini bisa disamakan dengan KB yang lain, misalnya seperti Minotil, tapi bisa juga pakai kondom. Kemudian mudah didapat dan mudah digunakan. Kemudian dalam menggunakan kondom ini perlu saling berbicara dengan pasangan supaya tidak ada salah paham. Kemudian keuntungannya sendiri yaitu cukup efektif bila dipakai dengan baik saat setiap senggama. Efek sampingnya pun sedikit, mudah dipakai dan membuat suami ikut berpartisipasi dalam hal. Kemudian menjadi IFS dan merupakan KB sementara yang bisa digunakan sebelum menggunakan KB jangka panjang atau KB yang lainnya. Tapi ada kerugiannya juga, seperti kegagalannya ini bila pemakaiannya tidak baik, dapat mempengaruhi kenikmatan saat bersenggama. Kemudian harus mempunyai persediaan atau stok di rumah, jadi nggak bisa beli satu nanti bila dibeli punya stok aja. Terus setiap senggama itu harus pakai kondom yang baru, jangan yang bekas. Kemudian mungkin ada beberapa suami yang mengalami ada juga masalah yang mungkin timbul saat memakai kondom seperti bocor atau iritasi penis ya Pak ya, dan mempengaruhi kenikmatan seksual. Sampai di sini ada yang ingin tanya?
kemudian saya jelaskan cara penggunaan. Oh iya, boleh dulu. Ini oh iya, terima kasih. Kondom ini harus dipakai pada saat si bapaknya tuh ereksi atau kondom yang kemudian setiap kondom ini hanya dipakai satu kali kemudian langsung dibuang. Terus untuk bapak ini jangan menyimpan kondom di tempat yang panas atau yang tertekan. Karena misalnya di dalam dompet gitu, karena nanti bisa menyebabkan kondom ini jadi hilang dulu. Jadi saat digunakan nanti bisa berisiko kebocoran gitu. Terus kalau misalnya kondomnya sudah tidak diizinkan dipakai, jangan menggunakan minyak goreng, baby oil atau pasir untuk bleachingnya, karena itu bisa menimbulkan efek yang kurang nyaman untuk hidupnya sendiri, sensasi panas gitu. Jadi kalau ingin menggunakan bleaching bisa menggunakan air liur atau cairan dari kandungan ibu atau sterilisida. Kemudian di tanggal ini kan tanggal ya Pak, ini bukan tanggal expirednya, tapi ini tanggal produksi. Nah dari tanggal produksi ini bisa bertahan selama 5 tahun, bisa digunakan. Setelah lebih dari itu, silakan dibuang lagi. Kemudian mohon maaf apabila mungkin bapak itu pasangannya ada sakit ya. Tidak, karena kalau misalnya lebih dari satu pasangan seksual, ini sebaiknya menggunakan kondom karena kemudian kondom ini dapat diperoleh di pos kesehatan atau klinik terdekat secara gratis. Bisa juga membeli di toko-toko atau apotek atau alfamart yang digunakan. Kemudian di sini saya akan mempraktekkan cara pemakaian kondomnya itu yang pertama, pastikan bungkusnya ini belum terbuka, masih berbungkus yang rapat ya Bu. Terus pastikan penis bapak ini sedang ereksi atau tegang. Nah, di saat itulah dipakai kondom. Kemudian saat dipakaikan itu yang ujung ini tempat spermanya itu ditekan supaya tidak ada udara, karena kalau ada udara nanti risiko akan menjadi kebocoran. Kemudian langsung dipakaikan saja sampai secara perlahan sampai ke pangkal penis. Berarti kalau dipakai jenis yang langsung itu lebih gampang ya? Iya Bu, kalau ini agak susah ya bisa. Nah, kalau sudah sampai di pangkal ini, nah ini untuk tempat spermanya. Baru itu boleh melakukan tindakan dengan suami. Jika sudah selesai ejakulasi bapaknya, itu bisa langsung ditarik, karena kalau misalnya penisnya sudah lembek atau letoy baru dikeluarkan, nanti risiko kondomnya ini akan lepas. Nah, jadi saat setelah ejakulasi langsung ditarik, masukkan dan pegang. Nah, barulah saat itu kondomnya dilepaskan dari bawah seperti ini, digulung saja. Nah, kita sudah sampai kepala penisnya sini, yang bibirnya dijepit, lalu dikeluarkan dan langsung diikat. Kemudian dimasukkan lagi ke tempat sabun tadi, lalu dibuang ke pasangan. Itu ya Pak. Apabila saat bersenggama ini ternyata kondomnya bocor, bapak ibu ini bisa segera menggantinya dengan kondom yang baru atau menggunakan herbisida bersama dengan kondom. Dan bisa juga besokannya langsung ke klinik untuk meminta KBG. Sampai di sini ada ingin tanya?
Sudah paham ya? Tidak ada yang ditanyakan lagi. Tidak ada ini. Kalau begitu saya evaluasi kembali ya. Bisa dijelaskan apa saja keuntungan dari tadi program ini? Mendekatkan, terus mencegah kehamilan, terus juga mencegah penularan infeksi menular seksual, kan Bu ya? Nah, sekali sudah mengerti ya penjelasan hal itu. Ini kartu kabelnya ya Bu ya. Oke. Ini di bawah ya Bu. Iya. Ini kan tadi di sini ada yang tulisan cuma-cuma, itu gimana ya Bu ya? Maksudnya itu berarti ini bisa didapatkan secara gratis dari pos kesehatan atau pos KB gitu ya Bu ya. Iya. Atau kalau mau beli juga boleh di toko atau oh di apotek juga boleh. Ini kondomnya ya. Apabila ibu dan bapak punya masalah atau pertanyaan tentang kartu kondom ini bisa kembali ke sini atau menghubungi saya lewat WA. Baiklah, terima kasih untuk konsul pada hari ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Bu dan ya teman-temannya ya. Pamit ya Bu ya. Iya. Ini Mas. Selanjutnya melakukan dokumentasi, menuliskan data pasien pada buku registrasi, yaitu telah dilakukan konseling KB sederhana dengan kondom pada Nyonya W 23 tahun.